Hai teman-teman semua, kembali lagi ke acara Sinyal Ngobras edisi 9 sampai 16 Oktober 2023 di mana kita bakal bahas banyak banget ya informasi terkait dengan kripto di minggu kemarin di tanggal 2 sampai 9 Oktober di mana ada beberapa berita cukup buruk lah ya gitu kan. Tapi ada berita cukup baik juga di satu sisi. Nah, kita bakal bahas di sini dan untuk edisi ini khusus ya kita bakal cantumin juga analisa untuk pair IDR. Jadi teman-teman yang sekiranya susah nih trading di pair USDT karena keterbatasan minimum transaksi sebesar 10 US dollar ya, atau enggak teman-teman mungkin tidak nyaman dengan USD, mungkin bisa pakai pair IDR. Nah, IDR ini kan cukup murah ya, 20.000. Jadi teman-teman bisa trading dengan nominal kecil cukup 20.000 aja. Oke, langsung aja ya kita ke analisa minggu kemarin bagaimana performanya ya kan, langsung cekidot ya. Nah, berikut untuk analisanya. Jadi untuk analisanya last top bikin watchlist-nya tanggal 2 sampai 9 Oktober 2023 di mana ada Uni, Algo, GRT, AXS, dan Magic itu diprediksi akan mengalami bullish di minggu kemarin ya, 2 sampai 9 Oktober. Tapi nyatanya ya tidak semua ya. Ada Algo dan Magic mengalami kenaikan yang lumayan, cukup banget lah bisa dikatakan untuk Magic 8,4% dalam waktu 1 minggu, dan untuk Algo 2,97%. Ini lumayan lah. Karena pada minggu kemarin tuh market bearish ya, karena dominance dari Bitcoin tuh mengalami kenaikan dan dana dari altcoin tuh pada lari ke sana semua. Jadi rata-rata terkoreksi. Ya maklum lah ya gitu. Karena memang market tidak ada yang tahu pasti pergerakannya gitu. Tapi so far ya masih adalah 1-2 yang sesuai dengan target gitu. Kita langsung ke bad weekly watchlist-nya minggu kemarin, yaitu ada OGN, ya, ada LPT, ada MAV, ada GMX, dan Link, di mana kelima koin ini semua mengalami merah, teman-teman. Bahkan merahnya di 13%, 10%, ya kan, 17%. Ini, wah gila, dalam banget sih. Mungkin teman-teman kalau punya 10 juta ya sisa berapa nih? Kalau 19% berarti sisa 8 juta ya. Ini lumayan lah bisa dikatakan. Dan untuk link ini terkoreksi cuma 3% aja ya. Jadi teman-teman yang sekiranya beli ini ya kelima koin ini di minggu kemarin mungkin ya bakal rugi segini, tapi kan ini tidak disarankan ya karena memang secara analisa aku di koin-koin ini cukup bearish di minggu kemarin gitu. Jadi itulah ya performa untuk last stop liquidity-nya kita untung lumayan sedikit ya, dan di sini ada nyentuh stop loss juga untuk GRT, dan Magic dan sisanya mengalami kenaikan, serta untuk yang kelima koin ini bad liquidity-nya mengalami minus, teman-teman ya. Kemudian kita lanjut ke berita-berita yang terbaru. Jadi teman-teman ya sekiranya yang masih bingung ya, karena di aplikasi kita itu sudah diupdate 2.5 ya, dimana 2.5. Jadi di mana aplikasinya ini sudah dicantumkan toko news, teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat terkait dengan berita-berita yang terupdate gitu kan. Terus sekaligus teman-teman juga bisa melihat di situ ada berita apa namanya pergerakan gitu kan, atau mungkin tutorial-tutorial yang teman-teman bisa baca di sana. Jadi stay educate bahwa pasar kripto itu juga ada sentimennya, teman-teman. Jadi berita-berita itu cukup berpengaruh terhadap pergerakan aset kripto. Nah, kita sedikit bedah aja ya, sedikit bedah. Itu ada Honda, di mana Honda itu menerima pembayaran kripto ya. Nah, teman-teman boleh cek untuk beritanya di sini. Mungkin aku nggak bakal jelasin banyak ya, karena keterbatasan waktu tentu aja. Dan kita bakal lirik lagi seperti Bandar ya, di mana Bandar ini membeli Bitcoin senilai 71.000 sekian BTC dalam 6 minggu terakhir. Jadi ya kita lihatlah secara sebulan terakhir ya, bahwa Bitcoin tuh naik dari harga 26.000 sampai 28.000 US dollar, dan altcoin justru malah mengalami pelemahan ya untuk yang big caps. Untuk altcoin yang small caps itu pada ya ada yang terbang, ada yang stagnan gitu kan. Tapi so far rata-rata altcoin mengalami penurunan gitu. Serta ada DeFi gitu kan, Cardano ya.
Cardano kan smart contract, mereka memiliki jaringannya sendiri dan stakernya ya atau investornya yang staking di jaringan Cardano tuh juga mengalami peningkatan gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa ini menjadi momentum teman-teman yang semisal mau akumulasi mungkin juga bisa ya karena ada indikasi tadi orang pada mulai akumulasi dan staking gitu. Kemudian ada banyak lain beritanya di sini seperti Arthur Hayes di mana memprediksi Bitcoin bakal ke 11 miliar per Bitcoinnya ya ini balik lagi ke masing-masing persepsi sih gitu. Jadi gimana ya teman-teman bisa lihatlah di aplikasi masing-masing gitu. Oke, next kita ke yang analisanya mungkin ya. Tapi sebelum ke analisa kita bakal lihat dulu nih koin-koin yang berpotensi di minggu ini mengalami kenaikan ya. Jadi ada ini, ada FTM, ada USDT, ada APE, ada DYDX, ada Solana dan Matic ya. Kelima koin ini diprediksi akan mengalami kenaikan dengan potensial profitnya sekitar 4,49% ya. Dan ada APE di mana APE ini mengalami potensi kenaikan sekitar 7,62% dan DYDX sekitar 7%, Solana 4,33% dan Matic 7,51% ya teman-teman. Jadi ini potensial aja ya, potensial bukan berarti pasti akan naik dan tentu aja disclaimer bahwa ini merupakan analisa pribadi ya. Ya aku kurang lebih ya entry di harga segini-segini lah gitu untuk titik amannya. Kemudian ada bad weekly watchlist-nya atau yang bisa dikatakan kayak bearish, itu ada LUM, ada RNDR, ada TRB, ada Pendle, dan Storgy. Di mana kelima koin ini berpotensi mengalami koreksi sekitar 10 sampai ya 21% ya. LUM ini lumayan dalam karena dia udah naik sekitar 300% dalam 1 bulan. Jadi diprediksi akan mengalami penurunan gitu. Jadi itulah koin-koin yang berpotensi mengalami kenaikan dan penurunan dan tentu aja teman-teman ini merupakan analisa pribadi bukan berarti akan naik atau turun pasti ya. Tapi ini sebatas ya sharing lah gitu. Dan di sini aku bakal jelasin juga kelima koin tadi yang bearish maupun bullish di minggu ini tentu aja. Dan aku bakal jelasin juga untuk pair IDR-nya ya. Karena kebetulan untuk pair IDR tidak tersedia di TradingView, tapi aku bakal konversikan ya dari USDT ke IDR dan udah aku konversi sesuai dengan pair IDR yang ada di toko kripto. Nah, oke. Mungkin kita bakal bahas dulu ke pair pair FTM dulu ya. Oke, jadi ini untuk FTM-nya yang bisa dilihat. Jadi untuk FTM ini mengalami koreksi ya sebenarnya di sini ya. Sebenarnya di sini ada koreksi dan ini ada area supportnya yang menjaga. Sedangkan di area ini merupakan area yang bisa dikatakan ya cukup berbahaya karena kemungkinan akan berpotensi koreksi juga di sini ya. Dan tentu aja teman-teman kalau mau save place untuk entry ya mungkin di area support line-nya di sini ya. Dan kita lihat lagi lah nanti di sini. Jangan persepsiku bahwa kemungkinan FTM ya ini titik entry yang bagus itu di 1,916 ya. Kalau dapat harga lebih murah ya teman-teman beruntung lah gitu. Tapi tetap untuk stop loss-nya di area ini gitu. Nah, sedangkan untuk potensi profitnya untuk FTM sekitar 4,36% ya dengan kemungkinan tercapai di minggu ini serta ada APE ya. APE ini juga sama dia cukup bagus secara supportnya ya. Balik lagi secara supportnya ini ada area support dan saat ini APE sedang berada di area support. Dan ya ini bisa menjadi potensi pembelian sebenarnya dan untuk area stop loss-nya di area 1,047 cukup tipis ya teman-teman ya. Jadi secara risk dan reward ini APE cukup bagus ya, cukup bagus. Karena ya kita bisa minus sedikit namun potensi bullish-nya juga cukup lumayan di sini. Kemudian ada di YDX ya. YDX ini ada ya lumayan lah di sini lah ya. Ini ada pola pembalikan arah sebenarnya di sini ada candlestick pembalikan arah dan potensi dia mengalami kenaikan mungkin di area resistennya di 21,54 US dollar ya. Dimana kalau kita lihat di sini ya ini ada area resisten-resisten yang cukup kuat untuk di YDX perlu tembus. Jadi ya ambillah target di area segitu gitu.
Kemudian ada Solana. Nah, untuk Solana ini udah aku konversikan juga teman-teman ya. Jadi untuk USDT-nya 22,93 untuk titik entry-nya. Ya berarti sekarang sebenarnya udah masuk ke titik entry ya. Dan ini ada area stop loss-nya 22,46 dolar dan untuk taking profit-nya di 24,68 dolar untuk Solana. Tapi kalau kita pindah ke kurs IDR, teman-teman cari aja di toko kripto Sol IDR ya. Di mana teman-teman bisa melakukan area pembelian di area ini, di area 36.1.200 sekian untuk melakukan pembelian dan ada stop loss-nya di sini. Ini udah aku konversikan, udah sesuaikan dengan yang ada di toko kripto ya, dengan kurs USDT sekitar 15.650 dan tentu aja kurs USDT kan berbeda-beda. Nah, ini juga berpengaruh terhadap pergerakan Solana. Namun ya selagi di atas 15.600 sih tak rasa masih cukup relevan untuk area entry dan sell-nya di sini. Gitu. Area jualnya di 386.000 sekian ya untuk penjualan nih potensi 7,64% untuk Solana. Kemudian ada Matic ya, Matic ini tak rasa juga akan koreksi sedikit lagi ya teman-teman ya. Ini area entry yang cukup bagus tak rasa karena di sini ada area support-supportnya juga dan udah ada supportnya ya 1, 2, 3 ya 3 support yang menahan untuk pergerakan harga Matic. Nah, teman-teman kalau mau trading di pair IDR di sini udah aku cantumkan ya. Untuk pair IDR-nya 8.500-an dan 8.250-an untuk stop loss-nya di sini. Dan sama kurs IDR-nya jika kita pakai pair USDT ya sekitar sini. Kalau teman-teman trading di pair BUSD atau DAI ya nanti tinggal menyesuaikan konversi dari DAI ke IDR ya. Tentu aja nih bakal jadi hitung-hitungan lebih ya. Gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini potensi plus sekitar 7,33% untuk Matic. Wah, ini lumayan sih dibanding dengan yang lain ya. Untuk Matic ya, teman-teman tahu lah Matic secara fundamental cukup bagus ya. Kemudian itulah 5 koin yang berpotensi bullish di minggu ini dan tentu aja analisa bisa salah teman-teman. Jadi pastikan teman-teman bandingkan analisa teman-teman dengan analisa aku juga boleh sebagai preferensi namun tidak diharuskan untuk beli atau jual ya karena emang aku tidak mewajibkan untuk beli atau jual di sini. Aku cuma sekadar sharing aja gitu. Kemudian ada 5 koin yang berpotensi mengalami bearish di minggu ini. Oke. Yaitu yang pertama ada Loom ya. Loom ini yang udah aku bilang dia mengalami kenaikan yang gila banget untuk Loom 300% lebih secara bulanan dan kemungkinan dia terprediksi akan mengalami penurunan di area ini ya di area 0,13782 ya untuk area penurunannya. Jadi teman-teman kalau sekiranya punya Loom ini potensi taking profit pun udah cukup bagus karena naiknya sekitar 300% ya gitu. Jadi kalau teman-teman punya 1 juta jadi 3 juta ya. Wah ini gila sih. Gitu. Oke, lanjut aja ke RNDR. Di mana RNDR ini potensi juga mengalami penurunan sama ya. Ini cukup bearish juga untuk RNDR karena udah naik sekitar 80-an% sih gitu untuk RNDR. Kemudian ada TRB juga sama TRB ini berada dalam area channel di sini dan kemungkinan akan mengalami potensi koreksi nih sampai ke 21% dengan area 38 dolar, 38,89 dolar. Kemudian ada Pendle. Nah, Pendle ini udah confirm ya, dia kemungkinan akan mengalami pembalikan arah karena ada gagal menembus resisten ya di sini ya. Ini ada area resisten sebenarnya teman-teman satu ya. Kemudian ada lagi 2 dan di sini ada area liquidity yang ya nggak cukup kuat lah buat ditembus untuk Pendle. Dan kalau kita lihat di sini kemungkinan Pendle akan mengalami koreksi sekitar 11,41%. Wah, ini kayaknya udah fix sih Pendle sih koreksi ya. Nah, ada Storgy. Storgy juga sama, kemudian dia akan mengalami potensi penurunan dalam minggu ini dengan area target sekitar 0,4214. Ya mungkin teman-teman kalau suka yang koin yang volatile ya mungkin ini bisa menjadi salah satu pilihan dan teman-teman tinggal pasang aja area-area yang perlu teman-teman entry gitu ya sesuai dengan analisa masing-masing. Jadi
Itulah ke-5 koin yang diprediksi akan mengalami penurunan ya teman-teman ya. Jadi harapannya teman-teman di sini bandingkan analisa teman-teman dengan analisa pribadi dan pastikan teman-teman apa namanya, Dior dan sedikit informasi aja bahwa ini merupakan analisa pribadi, lagi-lagi disclaimer karena takutnya adalah teman-teman tuh ketika ngikutin aku rasa nggak enak ketika teman-teman tuh rugi ya, dan harapannya teman-teman di sini tuh cuan semua lah harapannya ya. Dan mungkin itu aja dari aku. Sekian ya, aku Victor Rossi izin pamit untuk Sinyal Ngobras edisi 9 sampai 16 Oktober. Dan kita bakal bahas lagi di minggu depan untuk Sinyal Ngobrasnya dan pastikan teman-teman stay tune di YouTube-nya atau Crypto ya. Oke, see you, sampai jumpa.